Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin pemirsa RCTP di mana saja Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dapat berjumpa kembali di program Ramadan Menyapa. Dan alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita akan mengkaji tema tentang Ramadan dan nasionalisme dalam perspektif Islam. Telah hadir narasumber kita, yaitu yang terhormat Bapak Dr. Haji Ilman Nafi'a. Selamat sore Pak Dokter. Sore. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas materi tentang Ramadan dan nasionalisme. Nah, kira-kira bagaimana momentum Ramadan ini kita bisa introspeksi diri, ya, melihat sejarah masa lalu pada saat Indonesia merdeka, ya. Indonesia merdeka itu di bulan suci Ramadan. Nah, kemudian bagaimana kita sebagai warga negara yang baik bisa menumbuhkan nilai-nilai nasionalisme sehingga nilai-nilai ini terus-menerus tumbuh dan berkembang sehingga kita menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk memajukan bangsa dan negara Indonesia ini. Ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Bapak Dr. Haji Ilman Nafi'a untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa RCTV yang budiman, yang saya muliakan, kita sering melupakan momentum Ramadan dengan nasionalisme di Indonesia, karena nampaknya ini tidak banyak diberikan, diinformasikan bahwa ada ikatan kuat antara momentum Ramadan itu dengan momentum beberapa aktivitas besar, ya, perjuangan besar umat Islam Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Pertama, ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945. Kenapa pilihannya tanggal 17 Agustus? Pada saat itu Pak Soekarno dan Pak Hatta mempertimbangkan tentang, pertama 17 itu terkait dengan kewajiban umat Islam melaksanakan sholat 5 waktu, 17 rakaat. Yang kedua, karena pada saat itu adalah Ramadan, Pak Soekarno juga ingat dengan momentum 17 Ramadan, yaitu hari turunnya Al-Quran atau Nuzulul Quran. Ketika diketahui bahwa Jepang menyerah pada sekutu, Pak Soekarno berdiskusi dengan tokoh-tokoh yang lainnya, termasuk dengan Pak Hatta, untuk mempertimbangkan dan mempersiapkan proses kemerdekaan Republik Indonesia, termasuk pilihan tanggal 17 Agustus itu. Makanya ketika ketetapan itu sudah menjadi pilihan bagi Pak Karno pada saat itu, beliau kemudian minta saran, ya, kedua tokoh besar. Pertama adalah dari Hadratus Syekh Yasim As'ari tentang pilihan tanggal 17 Agustus itu. Yang kedua dari Kiai Haji Abdul Mukti, tokoh Muhammadiyah, ya. Jadi pilihan 17 Agustus itu yang kemudian ditetapkan oleh Pak Karno untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia mendapat rekomendasi dan restu dari dua tokoh besar itu. Makanya ketika tanggal 15 Agustus, Pak Karno sempat dalam sejarah, mungkin bahasanya diculik, ya, oleh pemuda-pemuda Indonesia dan dipaksa untuk melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi nampaknya Pak Karno tetap kukuh untuk dilakukan tanggal 17. Makanya kemudian tanggal 16 malam menjelang pagi 17 itu, jam 3 malam menjelang waktu sahur, ya, Pak Karno yang diculik oleh sebagian tokoh-tokoh pemuda di Rengas Dengklok dijemput oleh Muhammad Subarjo untuk kembali ke Jakarta dan menyiapkan
proklamasi kemerdekaan Indonesia. Iya. Nah, tanggal jam 10 kemudian 17 Agustus bertepatan tanggal 9 Ramadan 1334 Hijriah. Dilakukanlah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi ikatan perjuangan nasionalisme Indonesia dengan momentum Ramadan ini sangat kuat sekali. Iya. Makanya sangat ideal kalau pelaksanaan kemerdekaan Indonesia itu bukan hanya 17 Agustus, tapi momentum pada bulan Dan Ramadan. Ramadan, khususnya tanggal 9 Ramadan itu. Dan ini harus diingatkan pada umat Islam. Iya. Gitu ya. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah nasionalisme itu juga seralas dengan ajaran Islam? Ini yang sering ditanyakan oleh sebagian orang, bahwa nasionalisme itu adalah budaya Barat, ajaran Barat, yang nampaknya itu bertentangan dengan tradisi Islam. Menjawab pertanyaan ini, ada sebuah kisah tentang bagaimana perjalanan Nabi ketika Nabi itu mau hijrah dari Mekah ke Madinah. Kenapa hijrah dari Mekah ke Madinah? Selama 13 tahun Nabi di Mekah itu sangat berat ya menghadapi cobaan ketika beliau melakukan dakwah Islam di Mekah. Bahkan dalam sejarah selama 13 tahun dia hanya diikuti oleh 100-an lebih orang, tidak banyak. Maka kemudian Nabi dan umat Islam pada saat itu di Mekah melakukan renungan, evaluasi untuk mempertimbangkan hijrah dari Mekah ke Madinah. Di tengah perbatasan antara Madinah dan Mekah itulah kemudian Nabi menyampaikan ya dalam sebuah hadis kekaguman Nabi, kecintaan Nabi terhadap Mekah. Sampai kemudian ada potongan hadis yang mengatakan, laula anna qaumi akhrajuni minka ma sakantu ghairuka. Jikalau saja umatku yang di Mekah itu tidak mengusirku darimu, katanya, ke Mekah itu, maka tidak mungkin aku tinggal kecuali denganmu. Itu menunjukkan bahwa kecintaan Nabi luar biasa terhadap Mekah. Ya. Jadi kecintaan terhadap sebuah wilayah di mana kita lahir itu nampaknya sesuatu yang natural sekali dan tidak bermasalah. Pada sisi yang lain, ada sebuah kaidah bahwa bagaimanapun kita hidup, kita perlu menjaga di mana wilayah dan tempat kita itu berada. Sebagai apakah karena sebuah kecintaan kepada wilayah itu, atau memang kebutuhan terhadap wilayah itu supaya kita bisa melakukan ibadah kepada Allah. Makanya ada kaidah nidamud dunya syartun linidamiddin. Jadi tertatanya, nyamannya sebuah kehidupan di dunia ini menjadi syarat bagi pelaksanaan kehidupan agama. Jadi nggak mungkin orang bisa sholat tenang, puasa tenang, sementara negaranya rusak, perang atau sebagainya. Makanya kemudian ada kaidah tadi, nidamud dunya syartun linidamiddin. Nah inilah kemudian muncul statementnya Ki Hasyim Asy'ari, hubbul watan minal iman. Mencintai negara itu bagian dari iman. Karena memang tidak bisa terlepas dari kita dalam melaksanakan baik ibadah yang sifatnya mahdhah atau ibadah ghairu mahdhah. Kita bisa bayangkan kalau kita hidup di negara atau wilayah, sementara wilayahnya itu dalam situasi yang campur marut, kacau balau, perang, kita pastikan tidak bisa tidak nyaman dan tidak bisa melaksanakan apapun, apalagi kemudian ibadah. Kira-kira itulah yang menjadi momentum kita untuk menyampaikan Ramadan dan nasionalisme itu. Ada 3 teori ya dalam pemikiran politik Islam itu. Pertama, relasi antara agama dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertama ada teori integrated teori, bahwa agama dan kehidupan
politik, kehidupan negara itu satu kesatuan yang utuh. Nyatu. Al-Islamu din wa daulah. Ya. Iya. Islam itu agama sekaligus juga sebuah negara, tatanan kebangsaan. Iya. Nah, ini makanya sering model begini ini, teori ini menuntut adanya sebuah negara Islam, negara yang berbasis pada persamaan agama. Baik, Pak Dokter, nanti kita lanjutkan kembali ya. Hadirin pemirsa RCTP di mana saja Anda berada, kita break iklan sejenak. Nanti kita akan lanjutkan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Pemirsa RCTP di mana saja Anda berada, kita lanjutkan kembali materi kita pada kesempatan sore hari ini dengan tema Ramadan dan nasionalisme dalam perspektif Islam. Tadi narasumber kita telah menjelaskan bahwa ada 3 teori yang berkaitan dengan nasionalisme. Tadi yang pertama disebutkan bahwa antara agama dengan negara itu menyatu, menjadi satu kesatuan yang utuh, yang satu sama lain itu tidak bisa terpisahkan. Tinggal yang 2 lagi nih Pak Dokter. Silakan. Teori yang kedua adalah teori sekuler, yang menyatakan bahwa agama dan kebangsaan negara itu terpisah. Jadi al-Islamu syai'un wa siyasa syai'un akhar, terpisah. Nah, teori sekulerisme ini memang terinspirasi dari polemik politik di Barat, yang antara agama dan kehidupan politik itu terpisah. Ya, karena mereka terpengaruh dengan kondisi pada saat itu antara dominasi agama dan dominasi politik. Ya. Yang ketiga, teori substantif, yang menjelaskan tentang bahwa meskipun berbeda agama dan politik itu, tetapi keduanya saling melengkapi, saling membutuhkan. Nah, nampaknya kalau lihat di 3 teori seperti ini, Indonesia itu masuk yang ketiga itu. Ya. Kelihatan berbeda dari satu sisi ke sisi yang lainnya antara kehidupan agama dan kehidupan sebuah tatanan bernegara dan berbangsa, tetapi keduanya tidak bisa dipisahkan, satu yang dengan yang lainnya saling mendukung, saling melengkapi dan mendukung. Dan menurut saya ini sangat penting, harus dijelaskan, karena memang nampaknya di berbagai belahan dunia, termasuk di dunia Islam juga 3 teori ini selalu muncul ya. Makanya kemudian seperti kasus Turki yang dilakukan itu kan memisahkan sama sekali antara agama dan kehidupan bangsa dan negara gitu ya. Makanya kemudian sering dianggap sebagai negara sekuler meskipun mayoritas umat Islam. Sementara pada negara yang lain itu justru memilih sebagai negara Islam. Sebut saja seperti Iran gitu ya. Meskipun mungkin prakteknya juga tidak seperti itu sekali prakteknya. Itu kan sama dengan yang lain. Nah, yang kadang dalam bahasa yang lain menjadi kata-kata yang kurang cenderung minor adalah mereka yang tidak jelas katanya. Sekuler bukan, Islam bukan. Ya, justru pilihan substantif ini menjadi unik karena umat Islam khususnya harus punya mindset cara berpikir untuk menghormati keperbedaan, meskipun hidup dalam sebuah negara. Makanya kemudian seperti kalau Hasan al-Banna cenderung memilih yang integrated itu, yang menyatu antara Islam, din wa daulah, tapi saudaranya berbeda. Gamal al-Banna itu dia mengatakan bahwa al-Islam itu din wa sa'ab. Islam itu agama juga masyarakat. Bagi dia tidak penting formatnya seperti apa. Gitu. Nah, nampaknya Indonesia pilihannya pada berbeda, tetapi kemudian satu dengan yang lainnya saling membutuhkan, saling melengkapi dan tidak bisa terpisahkan. Kira-kira begitu. Mbak Dokter, ini kira-kira ketika ada mungkin apakah ormas atau golongan orang yang cenderung ingin memaksakan bahwa Indonesia itu mayoritas Muslim, maka tatanan bernegara juga harus Islam, atau mungkin menerapkan model khilafah atau syariat Islam, itu seperti apa pandangannya? Ya tadi,
Ini kan berarti terpengaruh oleh paham yang holistik tadi, yang integrasi itu, bahwa Islam itu din wa daulah. Iya. Tetapi harus disadari bahwa pola ini tidak sinkron dan tidak relevan dengan kehidupan faktual umat masyarakat di Indonesia. Iya. Ya, tidak cocok dengan kehidupan faktual di masyarakat. Kita yang majemuk bukan hanya persoalan agamanya, tapi suku, bangsa, bahkan aliran. Paham di dalam agama-agama itu. Makanya kemudian kalau pilihannya tadi yang holistik, integrated dalam wujud mungkin Islamic State, negara Islam maupun kekhilafahan itu, saya pikir tidak relevan ya untuk menyikapi ini. Karena basis ideologis khilafah atau negara Islam itu ukhuwah, persaudaraan, tetapi berbasis agama. Kalau dalam kita kenal ukhuwah Islamiyah itu. Kemudian terminologinya itu bukan masyarakat yang majemuk, tapi umat. Umat itu artinya masyarakat yang cenderung homogen, umat Islam secara keseluruhan. Dan kita sampai sekarang belum ada contoh yang baik tentang kondisi yang menerapkan teori ini ya. Yang sebut saja lah negara yang mengaku dirinya negara-negara Islam itu. Faktanya mereka juga antar komunitas mereka juga berebut. Karena mereka bukan hanya memperjuangkan kepentingan agama sebenarnya, tapi kepentingan mereka sendiri. Lebih spesifik adalah kepentingan politik mereka. Makanya dalam politik itu ada teori Machiavellian, ahli filsafat politik Machiavelli, yang digugat oleh semua orang ya, 99,9% di dunia ini sampai akhirat mungkin mengunggah teori ini, bahwa dia mengatakan the aim justify the way, bahwa untuk mendapatkan tujuan itu bisa melakukan apapun. Dengan bahasa yang kita sebut menghalalkan segala cara itu loh. Itu teorinya, statementnya Machiavelli itu, the aim justify the way. Makanya kemudian dalam politik itu tidak ada lawan, kawan yang abadi katanya. Yang ada adalah kepentingan. Nah, kira-kira begitu. Iya. Kemudian ini menarik sekali dengan pembahasan yang tadi pertama, bahwa Indonesia merdeka itu pada tanggal 9 Ramadan. Nah, tentunya di sini atas berbagai pertimbangan Pak Presiden pada saat itu, kemudian komunikasi dengan para kiai ya di pondok pesantren, dalam hal ini Kiai Haji Hasyim Asy'ari, itu ketika jatuh menetapkan 17 Agustus itu punya makna filosofis. Nah, kira-kira pandangan makna filosofis barangkali menurut Pak Dr. Ilman seperti apa? Tadi saya sampaikan bahwa 17 Agustus itu dalam imajinasi Pak Karno pada saat itu menyamakan, terinspirasi dengan 17 rakaat. Kewajiban umat Islam dalam satu hari melakukan sholat. Yang kedua, karena bulan Ramadan pada saat itu dia terinspirasi dengan 17 Ramadan, yaitu terkait dengan nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Makanya kemudian dia punya keyakinan pilihan pada 17 Ramadan. Sampai kemudian dipaksa oleh para pemuda tadi untuk memproklamasikan tanggal 15, Pak Karno tetap kukuh pilihannya tanggal 17. Dengan berbagai konsekuensinya ya pada saat itu. Karena pemuda biasa, dia ingin memaksa secepatnya merdeka, tetapi Pak Karno pilihannya tetap tanggal 17 Agustus. Barangkali ada hubungannya dengan perjuangan Rasulullah pada saat itu? Ya, saya tidak menemukan ya korelasi dengan perjuangannya Nabi, tetapi bahkan ini dalam beberapa literatur ditulis langsung oleh Pak Karno yang menjelaskan tentang relasi 17 rakaat, 17 Ramadan, dan 17 Agustus ini. Yang kemudian mendapat restu Kiai Haji Abdul Mukti dari Muhammadiyah dan Kiai Syekh Hasyim Asy'ari dari Nahdlatul Ulama. Saya kira dua tokoh ini pada saat itu sangat mewakili sekali umat Islam untuk merekomendasikan pilihan Pak Karno tanggal 17 Agustus itu. Berikutnya mengenai tadi sampaikan hubul watan minal iman, ya. Sehingga muncul statement NKRI harga mati. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam Islam itu mencintai tanah air ataupun mencintai tempat kelahiran itu adalah diwajibkan lah, bahkan merupakan bagian dari iman. Nah, itu kira-kira dalam hal ini kita sebagai warga negara yang baik untuk menumbuhkan nasionalisme, katakan itu seperti apa yang harus dilakukan?
pertama harus ditanamkan kesadaran ya, bahwa wilayah di mana kita hidup itu harus nyaman, harus damai, harus nyaman, sehingga kita bisa melakukan aktivitas, baik yang sifatnya ibadah maupun yang sifatnya sosial. Kalau tempat di mana kita itu hidup rusak, tidak aman, tidak nyaman, maka segala aktivitas kita, baik sosial maupun individual, bahkan mungkin ibadah, tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Makanya tadi ada kaidah nidaamul dunia syartun linidhamiddin, bahwa kenyamanan keadaan dunia ini menjadi syarat bagi pelaksanaan kehidupan agama. Begitu ya. Baik, ini menarik sekali materi kita pada kesempatan sore hari ini. Setelah ini kita akan jeda iklan berikut ini ya. Kita akan break terlebih dahulu. Setelah itu kita akan lanjutkan di materi kita, yaitu Ramadan dan nasionalisme dalam perspektif Islam. Pemirsa RCTP di mana saja Anda berada, kita lanjutkan materi kita pada kesempatan sore hari ini. Barangkali dari pemirsa RCTP di rumah ada yang mau bertanya, bisa menghubungi kami di 0231482138 ya. Silahkan bisa bertanya terkait dengan puasa ataupun terkait dengan nasionalisme ya. Baik, sambil menunggu Pak Dokter ya, seringkali orang itu memaksakan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga muncul sifat egoisme. Bahkan ada yang fanatisme, bahkan ekstremisme. Nah, itu kira-kira pandangan seperti itu baik atau tidak gitu ketika kita sebagai orang Islam dan juga sebagai warga negara yang bernegara dan berbangsa seperti itu. Ya, nampaknya budaya kita, orang-orang tua kita sudah mengajarkan tentang pola hidup yang moderat ya. Yang moderat masyarakat kita itu, makanya dikenal ramah, berbudi dan sebagainya. Sementara pilihan ekstrim itu baik kanan atau kiri itu cenderung bermasalah, Makanya kemudian sebenarnya persoalannya itu di kalangan umat Islam khususnya itu menyangkut nasionalisme itu terkait dengan loyalitas umat Islam, seolah-olah harus memilih apakah loyalitas itu kepada negara atau agama. Itu yang sering dibenturkan ya. Nah, sehingga kemudian ketika loyal pada salah satu berarti tidak loyal pada yang lainnya. Kira-kira begitu logika cara berpikirnya. Padahal bahwa loyalitas umat Islam terhadap sebuah negara itu bukan berarti harus meninggalkan loyalitas dia pada agamanya. Apalagi kemudian kultur kita, regulasi undang-undang negara kita itu hampir ya menginspirasikan nilai-nilai agama, apalagi agama Islam, baik terminologinya maupun materi-materi dan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Yang jelas dari pilihan bahwa agama dan hidupan berbangsa dan bernegara itu ya berbeda, tetapi kemudian tidak bisa dipisahkan, satu dengan lain saling melengkapi, itu menjadi mindset ya, cara berpikir bangsa Indonesia, umat Islam di Indonesia, sehingga tidak lagi ada benturan antara paham kebangsaan dengan ajaran agama. Itu yang menarik, yang itu susah ditemukan di negara-negara lain. Makanya kenapa di Timur Tengah terjadi seolah-olah perbenturan ideologi antara kebangsaan dan agama, karena mereka tidak menemukan titik temu itu. Karena seolah pilihannya kalau nggak negara ya agama. Kira-kira begitulah. Kalau ke negara dianggap sekuler, tetapi kalau ke agama disebut tadi ya, khilafah atau negara Islam ataupun yang lainnya. Yang sampai saat ini kita belum pernah menemukan contoh yang terbaik lah tentang negara yang model seperti itu. Paling tidak nilai-nilai Islam yang masuk dalam tatanan bernegara dan berbangsa di negara kita itu sudah sangat luar biasa dan sama sekali tidak mengurangi
kemuliaan, kesucian agama itu sendiri. Ini yang menarik ya. Sehingga identitas kita yuk sebagai bangsa Indonesia dan juga sebagai umat Islam itu sudah terintegrasi di dalamnya. Ya. Iya. Berarti nilai gotong royong. Iya. Jadi kita nampaknya masyarakat kita dari awal sudah diajarin oleh orang tua kita nilai-nilai yang memang sudah ada di dalam nilai-nilai agama. Iya, iya. Itu yang menarik ya. Sehingga kemudian ajaran agama itu tinggal bagaimana nilai-nilai itu diintegrasikan dengan kehidupan masyarakat di Indonesia. Ya. Dan nampaknya juga bukan hanya umat Islam, tapi juga agama-agama yang lain mempunyai nilai itu. Makanya kita sangat mahal sekali kalau negara kita yang sudah saling menghormati, saling membantu, saling mendukung, kemudian dikoyakkannya hanya satu paham saja yang ekstrim, cenderung ekstrim itu, atau apalagi memaksakan. Saya pikir akan menjadi kerugian yang besar sekali. Dan ini sudah banyak contohnya di berbagai negara ya, yang terkoyak kemudian mereka menyesal dan kemudian tidak bisa balik lagi untuk memperbaiki, kesusahan memperbaiki lagi. Ya. Ini penting sekali harus disadarkan kepada umat Islam khususnya yang ada di Indonesia itu. Pentingnya menjaga negara ini, bangsa ini dari pengaruh-pengaruh yang berupaya merongrong dan mengacaukan stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kira-kira ketika terjadi perbedaan mungkin pandangan ataupun ikhtilaf, itu sekiranya bisa menjadi sebuah katakan kebaikan, menjadi sebuah rahmat, itu bagaimana? Ya, pertama ini kan sebenarnya problem terhadap latar belakang ya, latar belakang cara berpikir. Kita tidak gampang untuk menyatukan satu visi perspektif melihat relasi agama dengan negara. Memang harus ditemukan titik temunya. Pertama, mereka harus memahami tentang pentingnya agama sebagai sebuah nilai, sumber nilai dalam kehidupan sosial maupun bernegara. Bukan simbolnya. Kalau simbolnya sampai kapanpun akan bermasalah. Pasti akan bermasalah. Makanya yang diambil ada substansinya, nilainya. Yang kedua, kita punya kepentingan yang sama untuk menjalankan hidup dengan kedamaian, dengan kesejahteraan, dan suasana seperti itu. Dan itu tidak bisa didapat kalau kita kemudian memusuhi yang lain. Makanya merasa bersaudara itu kalau kita sudah merasa saudara kita itu setara dengan kita, tidak merasa lebih benar, lebih pintar, lebih hebat. Kalau itu sudah muncul, itu bukan lagi saudara. Karena kalau sudah begitu akan menghegemoni. Makanya kemudian penting terminologi ukhuwah Islamiyah itu dia harus menganggap saudara-saudara lain setara dengan kita. Yang punya hak untuk menyampaikan pendapat, yang punya hak untuk berbeda dengan yang lainnya dan seterusnya. Yang penting satu kata kuncinya, menghormati keperbedaan itu. Itu ya. Dan ini harus dilatih dan terus-menerus. Makanya kemudian pertemuan, dialog, diskusi harus intens dilakukan untuk mencari titik temu. Paling tidak mengkomunikasi dengan cara komunikasi dua arah. Nggak bisa satu arah itu. Nah, salah satunya yang menjadi masalah selama ini, pembelajaran agama yang bermasalah itu karena satu arah. Ya, jadi one way communication, one way traffic communication, satu arah, monolog. Sehingga yang muncul itu doktrin bukan dialog. Makanya kemudian sudah mulai harusnya tokoh-tokoh agama, baik di agama itu sendiri maupun dengan sesama agama lainnya, melakukan dialog-dialog intensif untuk mengurangi kemungkinan ada salah paham, miskomunikasi tentang berbagai relasi antara agama dan negara. Baik, intinya kalau seandainya kita lebih mengedepankan dialog bukan karena egois. Maka insya Allah kedamaian itu terus menerus. Iya kan saya sering sampaikan begini. Ada ayat pendek itu, wa idza khuyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ayat ini pendek sekali dan pesannya sangat singkat. Jika engkau dipuji seseorang, maka pujilah orang itu setara dengan yang kau dapatkan atau lebih. Ini kan ingin mengatakan bahwa
Anda punya hak untuk mendapatkan pujian dari orang. Ya. Tetapi Anda pun berkewajiban memuji Memberikan orang pujian, itu. ya. Gitu loh. Cuma cara berpikir yang sederhana kita itu cenderung black and white, hitam dan putih. Kalau saya benar berarti kamu salah. Iya. Kalau saya ganteng yang lain jelek. Nah, itu cara berpikirnya begitu. Padahal kalau kita mendapat pujian, kok Anda ganteng? Kalau jawabannya Alhamdulillah, mungkin Anda itu lebih ganteng dari saya. Itu nikmat sekali, nggak akan pernah terjadi konflik. Tapi yang terjadi lain, kok Anda pinter ya? Oh jelas, sampeannya nggak pinter. Nah, itu kan akhirnya cara berpikir black and white itulah yang kemudian menjadi konflik. Padahal kalau jawabannya Alhamdulillah, tapi Anda lebih pinter dari saya, kan itu luar biasa. Maka ayat itu pendek, sayangnya sering hanya dilakukan oleh MC. Seolah-olah untuk menyampaikan Assalamualaikum saja penghormatannya. Padahal maksud itu adalah bukan hanya itu, tapi diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana ketika kita dapat pujian dari orang lain dan bagaimana kita memuji orang lain lebih baik, kira-kira begitu. Itu kan? Ya. Baik, kita jeda iklan. Hadirin pemirsa RCTP di mana saja Anda berada, kita break terlebih dahulu. Kita lihat dan saksikan iklan berikut ini. Hadirin pemirsa RCTP di mana saja Anda berada, kita lanjutkan kembali di tema kita, yaitu Ramadan dan Nasionalisme, masih bersama dengan narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Haji Ilman Nafia. Kita berbicara terkait dengan momentum bulan Ramadan, bahwa salah satu momen bulan Ramadan itu menumbuhkan solidaritas sosial. Nah, seringkali diartikan oleh kita itu solidaritas sosial itu hanya sesama umat Islam saja. Nah, sedangkan pandangan bangsa Indonesia yang majemuk, apalagi dalam rangka menumbuhkan nasionalisme, apakah nasionalisme itu solidaritas sosial itu memang berlaku untuk semua agama atau seperti apa? Itu ini juga menarik, ada teorinya Kiai Ahmad Siddiq ya, tentang bagaimana membangun solidaritas dengan trilogi persaudaraan itu. Ada yang pertama apa yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan karena kita satu agama sebagai umat Islam. Tapi juga ada ukhuwah basyariyah, persaudaraan karena kita memang sesama Bani Adam, sebagai umat manusia. Dimanapun kita berada, selagi itu namanya manusia, yaitu saudara kita. Yang ketiga adalah ukhuwah watoniyah, persaudaraan yang didasarkan pada kesamaan kewarganegaraan, kebangsaan. Selagi bangsa Indonesia, siapapun mereka, agamanya apapun, sukunya apapun, mereka saudara kita. Nah, dalam konteks ini, menurut saya, bangsa Indonesia ketika mereka berbeda agama, berbeda paham dan sebagainya, ya harus satu emosi, mereka harus saling membantu, mereka harus saling menghormati dan seterusnya, sehingga kemudian watak kita sebagai bangsa Indonesia itu ya satu, gitu ya. Jadi meskipun berbeda-beda itu, makanya jargon Bhinneka Tunggal Ika itu menjadi sangat relevan untuk menghormati keperbedaan itu. Nampaknya banyak sekali yang belum memahami filosofi Bhinneka Tunggal Ika itu, dianggapnya sebagai hanya simbol saja. Itu problemnya begitu. Ya bukan hanya oleh masyarakat awam, tetapi juga mungkin tokoh-tokoh kita, pejabat-pejabat lembaga kita, ya, pemerintah yang memahami bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu menjadi satu perekat bagi bangsa Indonesia meskipun berbeda-beda suku, agama dan yang lainnya. Dan kalau ini kemudian mengalami distorsi dan terus dibiarkan, itu akan menjadi masalah besar kemudian ya. Karena justru yang bermain, yang mengikis itu kepentingan-kepentingan kelompok, kepentingan-kepentingan pribadi, tapi bukan kepentingan negara dan bangsa itu. Nah, ini dianggap teorinya Kiai Ahmad Siddiq ini menjadi teori yang genuine, asli ulama Indonesia, karena tidak ditemukan di pendapat-pendapat ini di negara-negara lain. Makanya dulu sempat bahwa teori ini tidak diakui oleh akademisi-akademisi yang ngaku dari sekolahan itu, ya, karena dikeluarkan oleh Kiai Kampung, gitu ya. Ternyata kemudian teori ini menjadi titik temu dan alternatif cara berpikir umat untuk
melihat kenyataan bahwa hidup sekarang tidak mungkin tunggal, tapi selalu heterogen. Betul. Makanya tahapan memahami trilogi relasi umat Islam, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, ukhuwah Basyariyah ini menjadi perekat bagi kehidupan umat di suatu bangsa, bahkan sebuah di dunia ini, bahwa selagi mereka manusia ya saudara kita, kira-kira begitu. Secara otomatis ya kita harus menebarkan kebaikan untuk kira-kira begitu, dan itu pesan dari bahwa kita itu harus jadi rahmat bagi semua manusia, bahkan alam semesta, bukan menjadi musibah. Iya. Jadi kita tidak hanya memandang bahwa hanya berbuat baik pada sama muslim saja. Iya. Baik, hadirin pemirsa RCTP di mana saja Anda berada, karena waktu kita sudah menunjukkan pukul 5 kurang 5 menit ya, bahwa tema kita pada kesempatan hari ini menarik sekali, bahwa bangsa Indonesia ini merdeka pada tanggal 9 Ramadan. Ini menunjukkan bahwa bulan suci Ramadan itu memiliki nilai tersendiri bagi bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia bisa merdeka ya, walaupun setiap generasi setiap tahun itu ada perasaan perbedaan-perbedaan yang dirasakan ya oleh bangsa dan negara, oleh masyarakat Indonesia seperti apa. Baik, mungkin terkait dengan tema kita pada kesempatan sore hari ini, Pak Dokter bisa menyimpulkan ya kira-kira seperti apa gitu. Ya, kita sebagai umat Islam di Indonesia punya kewajiban untuk menjaga keutuhan, stabilitas bangsa dan negara ini. Karena damainya, sejahteranya, stabilnya negara dan bangsa kita ini menjadi sebuah syarat bagi pelaksanaan kehidupan yang lainnya. Lebih-lebih dalam melaksanakan kehidupan beragama. Kita tidak bisa sholat dengan tenang sementara negara itu dalam kondisi perang. Kita tidak bisa menjalankan puasa dengan khusyuk kalau negara dan bangsa kita itu kemudian bermasalah dan seterusnya. Makanya mari kita jaga negara dan kehidupan bernegara dan berbangsa kita ini dengan baik, dan yakinlah itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ya. Baik, demikian tadi kesimpulan yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Haji Ilman Nafi'a. Pada intinya, bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia bisa selalu menumbuhkan ya nilai-nilai nasionalisme pada diri kita, sehingga kita betul-betul bisa mencintai bangsa ini ataupun negeri ini betul-betul dari hati. Karena kita tahu secara historis bahwa bangsa Indonesia ini lahir di bulan suci Ramadan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.